memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan kami datang dan bersyukur kepada-Mu oleh karena kebaikan Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk sehat dan kuat yang terus Tuhan berikan kepada kami, sehingga sore hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini semua karena Tuhan. Sore hari ini kami mau memuji dan memuliakan Nama-Mu melalui puji-pujian kami. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami, agar setiap puji-pujian yang kami sampaikan kepada Tuhan boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah ibadah kami pada sore hari ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jadi seluruh daripada kehendak Tuhan Yesus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kawan wanita yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita membaca buku nyanyian kita nomor 41. Kita akan menyanyikan ayat yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga.
Tuhan yang baik yang selalu menyertai kehidupan kita. Dan kita bersyukur pada sore hari ini kita ketambahan satu anggota lagi di PKW. Nanti sebentar Ibu Kapten akan perkenalkan diri di depan di PKW. Oke, kita nyanyikan pujian nomor 86. Setelah ayat yang pertama dan kornya, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Kapten. Haleluya. Ya, saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan memang sudah aturannya ya, kalau orang baru pasti perkenalan. Ya, di Koros perkenalan, kemarin juga di rumah sakit bungsu perkenalan. Ya, jadi perkenalan terus ya. Ya. Tetapi sudah begitulah ya kalau jadi orang baru. Ya. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini saya boleh bersama-sama dengan pegawai Koros 3 Bandung di tempat ini. Ya, walaupun memang saya agak rasa beda ya. Biasanya berdiri di hadapannya PKW yang 150 orang satu kali ibadah dengan PKW yang mungkin 20 atau 30 orang, tetapi semua itu ada sukacita khusus yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya, kalau saya ada di sini berarti juga ada maksud Tuhan yang terbaik dalam kehidupan saya sebagai Mesir, dalam pelayanan kami juga dalam segala harapan kerinduan kami dalam pribadi dan juga pelayanan kami. Ya, bersyukur boleh tiba di Bandung dengan selamat diberkati Tuhan. Ya, walaupun sudah 1 bulan lebih memang berbeda keberangkatan dengan Bapak Mayor, dan saya juga sudah rindu sebenarnya untuk datang di sini bersama-sama dengan jemaat PKW di tempat ini. Ya, tetapi karena ada satu dan lain hal sehingga tertunda, tetapi bersyukur semua Tuhan atur yang baik. Pada hari ini boleh bertemu dengan penuh sukacita dengan PKW yang ada di Koros 3 Bandung di tempat ini. Ya, perkenalkan, nama saya, ada yang bilang kapten, ada yang bilang mayor, ya mana-mana ya, karena setengah memang. Nanti kalau tidak ada halangan hari Minggu sudah dinaikkan pangkat jadi mayor. Ya, karena COVID akan kesini hari Minggu untuk kenaikan pangkat. Jadi tidak apa-apa, hari ini kapten, besok kapten, ya hari Minggu sudah jadi mayor. Semuanya sama ya di mata Tuhan, siapapun kita dalam pelayanan, apapun pangkat kita, seperti tidak ada pengaruh. Yang penting kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, nama saya Kapten Nyonya Seprintu lagi. Ya, menikah dengan Bapak Mayor lagi dan punya anak 1, dan kami ada di sini dalam pelayanan kami sebagai staf di PWU Sejarawi. Dan saya percaya selama ada di sini, kapanpun itu kami ada di sini, sampai kapanpun Tuhan akan tetap memberkati kami di tempat ini. Ya, terima kasih untuk sambutannya yang luar biasa. Ya, saya percaya ke depan kita semua akan menikmati sukacita bersama-sama di tempat ini dalam pelayanan PKW maupun Koros 3 Bandung di tempat ini. Ya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih untuk kesaksian dari Kapten lagi. Ya, Tuhan Yesus selalu memberkati. Kita nyanyikan ayat yang kedua dan kornya, masih memberikan kesempatan untuk kita sekalian. Siapa saja yang mau bersaksi atau memuji nama Yesus.
upacara 17 saya masih aman-aman, belum terjadi sesuatu. Setelah selesai acara, biasanya saya makan nasi dulu, karena saya tahu saya punya kondisi ini tidak bisa tidak menyentuh nasi. Nah, karena saya lihat mie kocok itu kayaknya lebih menggugah selera dengan antrian yang begitu panjang, maka antrian pertama yang saya kunjungi adalah mie kocok kemarin. Jadi makan mie kocok pakai cuka, pakai cabai, makan, enak segar. Tambah lagi itu, ya. Selesai mie kocok dengan teman-temannya, antrilah saya, saya harus makan nasi. Antri makan nasi, lihat ada rujak, makan lagi rujak. Kondisinya aman, sampai malam itu saya aman, jadi tidak terjadi sesuatu. Jam 1 pagi mulai mulas perut saya, karu-karuan. Akhirnya saya nggak beres ya. Sudah mulai jam 1 pagi, saya bolak-balik nggak bisa buang air ke toilet pun setengah mati gitu. Tapi sampai saya jalannya sudah tidak tegak, jalannya sudah begini, saya sudah pegang-pegang di dinding karena saya takut jatuh. Sampai jam setengah 3 pagi saya bolak-balik, setengah 3 pagi itu sudah tumpah-tumpah, buang-buang air, sudah kondisinya sudah sangat-sangat tidak nyaman, tapi saya harus bertahan. Lalu saya putuskan untuk saya minum teh pahit, saya kalau minum teh pahit sudah aman. Ternyata enggak, mulas berlilit-lilit gitu ya. Saya mau bangunkan mereka yang tertidur ini, Pak Yudawan ini biar istrinya sudah oe-oe gak kedengeran dia tidur nyenyak gitu ya. Sampai saya akhirnya dia bilang, Mama aman. Saya bilang aman, tapi kondisi saya bilang aman itu sudah setengah bungkuk ya. Bilang ya kalau nggak apa-apa. Ya jadi dia ada balikan badan. Tapi mungkin karena dia lihat saya bolak-balik akhirnya dia jaga saya di kamar mandi, di pintu. Bilang kalau ada apa-apa ya. Sudah mulai saya tumpah hebat. Saya sudah tidak bisa berdiri. Akhirnya saya menyerah. Saya sudah tidak bisa berdiri. Bantu saya jalan ke kamar. Sudah mulai keringat dingin, sudah mulai takut dia. Enggak apa-apa, kita ke dokter lagi. Jangan ke dokter. Kita obatin dulu. Lalu saya mulai bongkar obat-obatan. Saya nemu dia 2. Kalau dia itu agak lumayan menolong. Setelah saya minum agak aman, sudah tidak terlalu mules, saya sudah bisa istirahat baik. Tapi tumpah-tumpahnya itu yang saya tidak kuat. Jadi saya tumpah-tumpah. Saya bikin teh ya. Jadi ini sudah teh keberapa? Saya bilang tapi jangan pakai gula. Ya sudah. Jadi tidak pakai gula, saya minum. Akhirnya saya tidur lagi. Saya bangun karena mual yang enggak karu-karuan itu yang buat saya tidak nyaman. Puji Tuhan saya tidak sakit kepala. Setelah itu saya minum lagi, ganti cairan tubuh yang keluar. Saya baca judul obat itu di belakangnya. Ini kok 2024 ya? Sekarang kan tahun 2024. Waktu saya pakai lensanya kamera itu bulan Maret, so expired ini obat. Berarti saya tumpah-tumpah lagi mungkin. Saya yang berpikir tumpah-tumpah itu mengeluarkan racun yang tidak benar dalam perut saya. Jadi itu saya punya keyakinan. Setelah selesai tumpah-tumpah, mulai saya keringat dingin, saya balik lagi ke toilet. Jadi buang-buang air lagi. Sudah itu bercampur karu-karuan. Makin takut Pak Yuda ini ya. Kita ke rumah sakit aja. Saya tidak mau ke rumah sakit. Ya, jadi kadang-kadang saya bilang suami saya ini bandel, ternyata lebih bandel saya. Gitu ya. Lalu setelah itu saya coba balikkan tubuh, sudah basah semua baju saya, ganti dulu bajunya itu sudah tidak betul itu. Sudah ganti. Ayo ke rumah sakit, takut saya. Enggak, saya masih bisa bertahan. Tidur lagi. Akhirnya saya beli bubur dulu. Dia pergi beli bubur, saya kasih masuk 2 sendok bubur itu, terjadi lagi dulu. Saya tidak mau isi apa-apa dulu.
sangat istimewa untuk Godwin secara khusus, karena akhirnya mau dan tidak mau tidak ada mie instan itu tidak ada di rumah kalau tidak sangat-sangat terpaksa. Jadi kalau ada mie, kalau saya ditawarin mau makan, oh saya senang sekali, mau, saya selalu jawab mau ya, karena itu jarang dikonsumsi. Kalau saya makan itu saya harus makan nasi duluan dengan kecap, baru itu perlu saya akan. Nah, saudara-saudara yang saya ingin saksikan, kadang-kadang kita sudah tahu kelemahan kita. Di titik itu kita akan sakit, tapi di titik itu juga kita mencoba. Jadi waktu saya terbaring merenungkan perjalanan sakit saya kemarin, ini bukan sesuatu yang buat saya salah. Ini tindakan bodoh yang sebenarnya saya sudah tahu, tapi itu yang saya ulang-ulang. Dan kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan kita seperti itu. Udah tahu kita ada sesuatu yang sudah warning bahwa itu tidak bisa, tapi kita ingin coba bahwa pasti bisa, dan ternyata tidak bisa. Nah, dari peristiwa itu saya melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bahwa kalau sudah tahu sakit, jangan kamu lakukan, gitu ya. Itu sebabnya dua bapak kami itu bukan barisan kan, ada baik yang menyatakan jauhkanlah kami dari pencobaan. Ya. Nah itu salah satunya dikocok itu sebenarnya pencobaan buat saya. Tapi karena saya pengen coba, ya akhirnya jadi hal yang sebetulnya tidak boleh saya lakukan, sehingga kami sekeluarga tidak bisa ikut ibadah kesucian. Akhirnya bapak yang tak ke gereja, Godwin yang sudah merancang topi tidak bisa dipertandingkan di hari ke-17-an kemarin, gitu ya. Saya minta maaf juga sama Godwin. Dan besok pagi kami lagi tidak bisa ikut doa pagi. Kenapa? Karena pagi-pagi kami harus angkat Godwin. Godwin ini sangat aktif di sekolah. Jadi hampir semua kegiatan, lomba, dia selalu ada namanya, gitu ya. Sampai saya bilang, Mama ini bingung sama adik. Hampir semua event itu ada ikut. Iya Mama, karena saya terpilih. Ya baiklah, kalau sudah terpilih nggak mungkin saya mau marah-marah sama dia. Jadi besok pagi dia akan ikut perlombaan mewakili sekolah. Itu ada pertandingan paduan suara antar sekolah. Saya nggak tahu se-Jawa Barat, mungkin ada sekolah-sekolah Kristen yang dilaksanakan di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini dia sedang ada di sana. Kemarin dia ada di Taruna Bakti. Saya bilang kayaknya lebih sibuk Godwin dibanding Mama sama Papa ya. Jadi bapaknya kemarin tunggu dia di sekolah sampai jam 6:10 karena baru selesai untuk ikut technical meeting untuk acara hari ini dan besok. Dan terima kasih untuk semua doa-doa yang sudah dipanjatkan. Hari Minggu saya tahu saya didoakan sehingga saya kuat. Sebabnya saya tidak mau pergi ke dokter karena saya tahu kapasitas kemampuan saya untuk pikul sakit yang saya sendiri lakukan, gitu ya. Bukan dari orang lain tetapi dari saya sendiri. Sehingga saya harus sembuh dengan cara saya yang saya tahu itu atas pertolongan Tuhan. Dan biarlah melalui saksian saya sore hari ini boleh memotivasi kita untuk berjaga-jaga ya. Kalau segala sesuatu itu dirasa bakal terjadi sesuatu, lebih baik jangan dilakukan. Tuhan Yesus dimuliakan dan kita semua terima berkat di dalamnya. Amin. Jadi ya. Terima kasih untuk kesaksian dari Bu Maya Lucy yang memberi kita pemahaman bahwa kalau sakit jangan lagi dicoba-coba itu yang tidak cocok dalam perut kita. Dan jadi pembelajaran bagi kita bahwa pemulihan daripada Tuhan sempurna pada setiap umat yang percaya Tuhan. Dan nyanyikan ayat yang ketiga. Ada kesempatan bagi kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan.
kalau sudah ada, kita akan mempersiapkan hati pemikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita jadikan pujian yang mengatakan, kusiapkan hati Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Biarlah melalui kebenaran firman pada sore hari ini Tuhan menuntun kehidupan kami, mengarahkan kami, bahkan membuat kami lebih dekat kepada Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Hamba menyadari benar Tuhan bahwa hamba punya keterbatasan, tetapi hamba percaya Tuhan bahwa Engkau akan menuntun setutur kata hamba, sehingga apa yang hamba katakan sesuai daripada kehendak Tuhan sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kawan wanita yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dalam kitab 2 Raja-Raja ayat pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Naaman disembuhkan. Inilah firman Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka akan pula nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shekel emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya.
Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Lalu pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allah. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allah. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat yang ke-14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kami memberkati kita. Tema kita pada sore hari ini yaitu dampak hidup seorang tawanan. Wanita yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawanan berarti orang yang ditangkap atau orang yang ditahan. Dan dapat kita berpikir bahwa tawanan adalah seseorang yang mungkin melakukan kesalahan atau seseorang yang pada saat itu mengalami suatu peperangan dan orang itu menjadi tawanan oleh bangsa yang telah menjajah mereka. Nah, dalam artian bahwa seorang yang telah menjadi tawanan itu berarti dia tidak punya hak sepenuhnya pada dirinya lagi. Nah, kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu secara umum seorang tawanan tidak mendapatkan kebebasan untuk melakukan sesuatu yang berdampak bagi orang lain. Berarti seorang tawanan terbatas adanya dalam melakukan segala sesuatunya. Seorang tawanan tidak bebas untuk mengeluarkan pendapatnya kepada orang yang menawan dia. Nah, dari pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan belajar bagaimana situasi dan keadaan tidak membatasi kita untuk memberi dampak bagi orang lain. Situasi dan keadaan tidak menghalangi kita menjadi dampak bagi orang lain. Nah, apa dampak seorang tawanan yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini? Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama apa dampak seorang tawanan. Nah, pada pembacaan kita pada sore hari ini, kita akan belajar yang pertama, ia memberikan solusi yang tepat bagi masalah yang dihadapi tuannya. Dalam ayat yang ketiga berkata demikian, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Perempuan dalam konteks bangsa Israel pada waktu dalam pribadi yang tidak diperhitungkan. Berarti dalam artian dalam pembacaan kita pada sore hari ini, mungkin saja bisa saja perempuan ini tidak didengarkan.
apa sarannya yang disampaikan. Tetapi kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, wanita yang dalam pembacaan kita pada sore hari ini atau perempuan Israel yang tertawan, dia memberikan pendapatnya, memberikan sarannya kepada Naaman bagaimana dia harus melakukan sesuatu. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, seorang tawanan kita dalam pekerjaan adalah pelayan bagi istri Naaman. Dalam pembacaan kita pada sore hari ini, seorang tawanan itu menjadi pelayan bagi istri Naaman. Nah, tentunya ini sangat terkucilkan dari pandangan masyarakat, apalagi bukan di lingkungan sebangsanya karena statusnya sebagai seorang tawanan. Tetapi sekalipun demikian, dia mampu memberikan dampak positif bagi tuannya dan orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu, terlebih khusus kepada Naaman, untuk melakukan sesuatu yang berdampak pada Naaman untuk kesembuhannya. Nah, kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Sebagai perempuan masa kini yang telah hidup dalam kemerdekaan, sudahkah kita memberi dampak hidup yang positif di lingkungan di mana kita berada? Dalam keluarga, dalam masyarakat, dan juga di lingkungan di mana kita berjemaat. Yang kedua, yang harus kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, apa dampak hidup seorang tawanan yang dapat kita pelajari, yaitu yang kedua, ia memperkenalkan Allahnya kepada orang lain. Dalam ayatnya yang ke-15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan dan sadar berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba ini. Dampak yang kedua, ya, kita perhatikan bahwa seorang tawanan yang dalam pembacaan kita pada sore hari ini, ia memperkenalkan Allah yang imani kepada orang lain. Hal ini terlihat dengan pengakuan Naaman yang mengatakan, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Dari ayat ini membuktikan bahwa melalui seorang tawanan, pada akhirnya Naaman mengenal Allah dan mempercayai bahwa Allah Israel mampu menyembuhkan kehidupannya. Naaman mengenal Allah yang disembah perempuan itu. Nah, pertanyaannya bagi kita sekalian pada sore ini, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai kaum wanita saat ini? Dapatkah kita seperti perempuan dalam kisah Alkitab ini? Mampukah kita memperkenalkan Allah kita kepada orang lain? Atau maukah kita memperkenalkan Allah kita kepada orang lain? Itu pertanyaan untuk kita, dan apakah kita akan melakukannya? Nah, kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah perempuan yang berdampak bagi banyak orang dengan menunjukkan sikap bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Allah yang benar, Allah yang berkuasa atas penyakit dan masalah apapun di dunia ini. Maka daripada itu, melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan pada sore hari ini, kita diberi pemahaman bahwa dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita diajar untuk menjadi dampak bagi orang lain. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita memberikan solusi yang tepat kepada siapa saja orang yang kita temui. Hal yang kedua yang kita lakukan, kita mau memperkenalkan Allah kita kepada orang lain, sehingga hidup kita berdampak bagi semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan pada sore hari ini ditulis oleh Kapten Salma Tolaba Rodi, Opsir Korps Moria Bonebula, Divisi Palu Raya. Tuhan dimuliakan dan kita diberkati. Kita satu dalam doa untuk berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik untuk kami pada sore hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman yang mengajarkan kami
Bagaimanapun kondisi yang harus kami hadapi, Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi dampak bagi orang lain. Tolong kami Tuhan agar kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan ampuni hamba Tuhan yang terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman. Tetapi Roh Kudus Tuhan tidak pernah terbatas untuk memberikan kami pemahaman sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih Adik Adrian yang sudah melayani kita di sore hari ini dalam ibadah PKW. Terima kasih juga kepada Pak Agus yang sudah melayani kita dalam pujian melalui iringan musik yang diikuti oleh kita semua. Terima kasih untuk Mas Tony di bagian LCD. Kesimpulan baru saya mengerti. Tadi sebelum ibadah saya bilang saya baca ini kenapa saya kok apa sih maksudnya dari firman Tuhan ini ternyata sangat singkat. Jadilah perempuan yang bisa memberi solusi bagi masalah orang lain, kemudian jadilah perempuan yang berdampak bagi banyak orang. Mungkin saya bisa memberikan jadi solusi seperti yang kesaksian Maya Rusi tadi. Siapapun juga, entah itu anak balita, entah itu bayi, entah itu orang dewasa, ketika kita sakit kita tumpah-tumpah, sebaiknya jangan kita pikir tumpah terus kita gantikan dengan minum air. Sebenarnya ditenangkan dulu setengah jam. Itu berdasarkan pengalaman saya ketika saya mendampingi cucu waktu masih balita, kemudian mendampingi pada waktu itu suami tumpah, tadinya saya nggak tahu, saya dikasih tahu. Jadi setelah tumpah dia dulu setengah jam baru dikasih lagi, itu aman. Demikian mungkin perlu berdasarkan pengalaman, mungkin karena bertua saya pengalaman ini, jadi perlu saya bagikan. Demikian pengumuman. Oh iya, untuk Jumat depan itu tanggal 30 Agustus ayat masnya itu bebas ya. Bukan dari kata bebas, tapi apa saja, apa yang merupakan ayat mas dari masing-masing kita kaum wanita. Sebaiknya tidak buka Alkitab, hafal di luar kepala. Demikian dan ibadah PKW Jumat depan akan dipimpin oleh Kapten Yanita. Kita berharap Kapten Yanita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat untuk pimpin kita di ibadah PKW Jumat minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya mau saja dari Maya Rusi. Saudara-saudara berkati oleh Tuhan, ibadah PKW telah selesai. Maka saya coba kita sekalian untuk berdiri. Kita akan menutupnya dengan doa penutup dan doa berkat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih Tuhan sudah memberkati acara ibadah PKW dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami berjumpa dengan Tuhan. Kami menerima berkat baik melalui puji-pujian yang telah kami naikkan kepada Tuhan, kesaksian yang telah kami dengar, firman Tuhan yang telah menolong kami untuk kami memberi dampak sebagai kaum wanita pilihan Tuhan. Dimanapun kami ada, melalui tutur kata, sikap, tingkah laku, bahkan kepribadian kami sehari-hari, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan, banyak orang terima berkat di dalamnya. Kami bersyukur kepada Tuhan dalam rangkaian ibadah PKW pada petang hari ini. Tuhan telah mengizinkan kami untuk memberikan persembahan. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan, baik melalui kantong persembahan maupun melalui kotak PKW yang telah disediakan. Tuhan Yesus, ketika kami memberikan persembahan ini, maka suci kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Bagi mereka yang akan mengelolanya, berikanlah roh yang takut kepada Tuhan, sehingga dalam pengelolaan keuangan secara khusus di kalangan kaum wanita dapat memberi dampak yang baik bagi pelayanan Tuhan di kalangan kaum wanita di tempat ini, menjangkau setiap orang untuk lebih hadir dekat lagi kepada Tuhan. Ketika tangan kami terulur memberi bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya kami tidak berkekurangan, sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang kaya, yang punya banyak cara untuk
sampai hari ini kami boleh ada, kalau sampai pada hari ini kami boleh memberi bagi Tuhan, kami sadar itu bukan karena kekuatan kami sadar itu bukan karena kehebatan kami sadar itu bukan karena kebiasaan kami memperoleh pekerjaan atau usaha yang kami lakukan, tetapi kami menyadari benar bahwa itu terjadi karena anugerah Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati pelayanan kami, agar apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, kami sedang mengerjakan dan melakukannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kembalikan berkat-Mu bagi Kak Adrian yang sudah menolong kami memimpin rangkaian ibadah ini, juga menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui apa yang hamba-Mu telah sampaikan, Tuhan kembalikan berkat dalam kehidupannya secara pribadi, di dalam panggilan yang menjalani proses kekadetan. Tidak mudah Tuhan, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan sampai detik ini Tuhan sempurna menolong kadet. Tuhan memampukan dia melewati banyak proses, dan kami tahu dengan pasti kelak ketika pada waktunya nanti Tuhan akan mengutus dia menjadi hamba-Mu, hamba yang jujur, hamba yang takut kepada Tuhan, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa dihantar untuk lebih hari lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bapa di surga, berkati kami sekalian yang hadir pada petang hari ini. Kami bersyukur ada Mas Tony, ada Pak Agus yang menolong kami, sehingga rangkaian ibadah PKW petang hari ini boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Tambah-tambahkan kekuatan kesehatan kepada mereka, dan biarlah ketika mereka menikmati berkat-berkat Tuhan, mereka akan tetap setia untuk melayani Tuhan bersama dengan OMT Patar di tempat ini. Tuhan Yesus berkati panggilannya, agar ketika dia mulai menyerahkan diri sepenuhnya bagi Tuhan, maka apapun yang menjadi tantangan dalam pelayanan, dalam panggilannya, Tuhan akan memperkuat imannya untuk tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih, kami boleh bersama-sama dengan Mayor Nyonya Tulandi yang sudah diselamatkan di korupsi ini. Biarlah melalui kehadiran beliau di tempat ini, warna PKW akan semakin baik, sehingga pengalaman-pengalaman yang akan dibagikan, firman Tuhan yang kelak akan disampaikan ketika beliau mengambil bagian, kami pun menerima berkat di dalamnya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kaum wanita yang hadir pada petang hari ini Tuhan, mungkin ada di antara mereka yang datang dalam kelemahan tubuh, dalam tantangan dan pergumulan, mungkin sakit penyakit yang dihadapi, hari-hari depan yang harus mereka jalani, yang kami tahu semuanya misteri bagi kami, tapi tidak bagi Tuhan. Maka ya Tuhan di surga, cukupkanlah setiap kebutuhan kami, dan biarlah Tuhan dalam menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan, kami tahu ada berkat-berkat Tuhan menyertai kehidupan kami masing-masing. Kami sekalian akan kembali ke rumah kami masing-masing. Ada yang menggunakan kendaraan bermotor, berjalan kaki, Tuhan Yesus paling orang-orang perjalanan kami tiba di rumah, berjumpa dengan keluarga dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Minggu depan kembali kami akan ada di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kehadiran kami pada petang hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir pada sore hari ini, sehingga biarlah melalui kehidupan kami sebagai kaum wanita pilihan Tuhan, kami dapat memberi dampak yang baik dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Malam akan melingkupi kami. Izinkanlah kami beristirahat dengan baik, dan izinkanlah kami bangun esok pagi dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, yang semuanya bersumber dari Tuhan. Tuhan, tak lupa kami mendoakan Opsir Korps kami yang saat ini sedang cuti, yang akan menghadiri pernikahan di Denpasar, Bali. Tuhan Yesus juga berkati baik Kapten Supri maupun Kapten Ita. Secara khusus bagi Kapten Ita, Tuhan juga akan tambahkan kekuatan kesehatan kepadanya. Terima kasih banyak Bapak di surga. Terpujilah Engkau, ampunilah salah dan dosa kami, sebab doa ini hamba-Mu alaskan dengan penuh percaya hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara, bersama-sama